lihat tuh suaminya ngapain kayak gitu. Dia perawatan aja berapa, lu lihat Raffi Ahmadnya dong gitu ya. Maksudnya balance lah, kalau mau ngeliat itu sudut pandang kita tuh harus balance, nggak jangan dia aja kayak jangan gitu. berat sebelah. Oh sama itu ada, gue pernah punya pengalaman. Berarti bukan analogi dong. Pengalaman dong tadi. Kan tadi analoginya ke orang terkenal dulu. Tapi kan yang ngomong suami lu. Bukan analogi dong. Pengalaman. Oh my god. Iya ya, maksudnya dia bisa ngomong kayak gitu ya. Yang penting lu cari aja pilihan yang enggak membuat anak terbebani dan diri terbebani, tapi tetap aja meskipun gimana pun anak tuh akan bahagia melihat ibunya bahagia. Ya benar. Karena pendidikan yang paling terbaik itu dari ibu. Oh, jadi anak tuh ngikutin ibu. Iya, Ngeliat ibunya dulu kayaknya deh. Oh, pantas di partai. Baru tahu gue ini, baru tahu pelajaran baru. Emang Apa kata ibu kayaknya? iya. Anak saya kalau nggak ikut saya nggak tahu dia jadi apa nasibnya gitu. Iya, karena semuanya yang menentukan ibu kadang-kadang. Bapak kan hanya kadang berada di luar rumah lebih lama. Bener. Yang ada di dalam rumah lebih lama itu ibu. Bapak kan cuma buka jalan doang ya. Ngomong ke pamannya. Jadi gimana, lu udah ngurus surat cerai belum? Belum, makanya gue kesini pengen nanya sama lu. Gampang banget, lu tinggal buka Google Map, ketik pengadilan agama, nah terus lu datang deh sambil bawa hakim sendiri. Biar cepet ya. Biar cepet, harus ada orang dalam. Kak, Stop, dari mana lu? harus beli TV gua. Buat apaan TV? Buat nonton orang blunder. Oh, cawapres. Nggak guna TV. Wah, TV mahal mah selalu kuat. Ini siapa, Kak? Ini gue lagi training temen gue, Emang kenapa dia? mau jadi janda. Oh, janda newbie, janda newbie. Iya. Belum ada surat-suratnya nih. Oh, masih bodoh. Masih bodoh, gue Kayak ajarin. Kayak Supra. Iya. Surat-suratnya masih sekolah, biar pinter. Jadi dia mau bikin ini. Dia udah pisah tapi belum ada surat-suratnya. Jadi sama suaminya udah pisah rumah, tapi belum resmi. Iya. Oh, belum diakui negara. Iya. Belum. Masih janda bodong lah istilahnya. Bahasa halusnya ya. Iya. Nggak halus deh. Kenapa kok belum resmi gitu? Tutup pengadilan tutup. Iya kayaknya. Kebakar. Emang Sabtu Minggu tutup. Makanya kalau ke sono Senin sampai Jumat. Sama bayar parkir 2.000. Mau parkir. Tapi beneran udah pisah, Kak? Udah pisah. Kalau di agama mah udah pisah. Di agama udah pisah? Ya Tapi kan di kalau negara belum. agama- Kalau di agama kita ya beda, aku nggak tahu agama. Iya. Kalau di agama kita udah pisah rumah 100 hari, udah nggak dikasih nafkah, tidak berhubungan suami istri, itu udah hitungannya sudah pisah. Oh. Kalau di agama lu gimana? Ya, yang penting jangan ketahuan tetangga aja. Jadi bisa aja diem-diem aja. Iya, bisa. Karena kalau di agama lu itu aib ya. Iya, Kalau iya perceraian. benar. Oh. Karena kan jarang kayak gitu. Maklum lah kan dikit. Apa? Macet dikit. Udah dikit pada bercerai ya. Kan, udah dikit bermasalah. Iya. Makanya diem-diem aja. Diem Ya. aja, diem. Kalau perlu nggak ada yang tahu. Nggak perlu ada yang tahu. Jadi dia belum ada surat-suratnya. Tapi lu udah mantep belum? Udah bakalan pisah. Nanti lu pengen ngurus, nggak jadi lagi, malah balik lagi. Ya justru itu makanya. Jadi mau tanya-tanya dulu deh sama lu, gimana jadi janda, enaknya nggak enaknya kayak gimana gitu. Ya gitu. Enaknya ya kita yang nafkain lebih banyak. Ah, punya warung. Banyak yang beli. Harus janda dulu ya. Iya, kalau nggak janda kayaknya jarang ya. Jarang. Nggak terlalu rame kalau bikin warung. Warung Madura aja suami istri kan? Iya kan, warung Madura suami istri. Betul. Ganti sip ya. Iya sih. Tapi udah lama pisah ininya sama. Udah setahun lah kurang lebih. Buset, udah lama. Nah, setahun. Dia tuh udah pisah sama suami setahun, tapi yang gue salut dia tuh pas udah cerai akur, tetap akur sama suaminya. Mas Teh, aku tetap tetap akur. Jadi Ketemu dia gitu, tetap iya ketemu. tetap menjalin silaturahmi gitu. Dia soalnya pas cerai akur karena pas nikah nggak akur. kebalik. Kebalikannya ya. Kebalik. Makanya kebanyakan gitu tahu.
Iya, kalau rumah tangga anak muda gitu, yang nikah muda tuh malah pas sudah cerai malah akur. Kenapa ya kayak gitu? Karena emang nggak semuanya masalah bisa diselesaikan bersama. Oh. Berpisah bisa jadi penyelesaiannya. Iya, mungkin Dengan nggak ketemu. caranya kayak gitu. Iya. Gitu. Iya, nggak ketemu ini juga titik tengahnya. Nah, tapi yang dibingung pas udah cerai, udah mau pisah nih, tapi masih akur. Iya. Nah, itu yang bikin bingung karena kadang kayaknya masih bisa diperbaiki nih gitu. Iya, ada kemungkinan itu. Iya, tapi ntar malah jadi pelin-pan gitu. Jadi bingung lagi Jadi nanti bingung kayak lagi. gitu. Karena akurnya setelah pisah. Iya ya. Ntar pas dicoba nyatu lagi berantem lagi biasanya gitu. Emang ya kayak gitu? Iya, biasanya kayak gitu. Tapi kakak kenapa keputusannya akhirnya pisah? Sampai akhirnya memutuskan pisah nih. Belum final sih ini kayaknya. Kayaknya dia juga masih ragu. Nggak juga sih, nggak tahu lah, bingung, makanya mau ke sini nanya Mega gitu. Kalau misalnya, oh ternyata jadi janda kayak gini, mungkin bisa dipikirin. Sekarang gini aja, lu sendiri kan setahun ini sendiri nih. Cuman karena status negara aja belum kan. Selama setahun ini lu ngerasa lebih enak pas ada dia apa pas nggak ada? Ya ada bedanya sih, ada enaknya, ada nggak enaknya pas sendiri. Banyakan mana? Banyakan enaknya apa nggak enaknya? Banyakan enaknya. Oke, kita langsung ke pengadilan sekarang. Langsung nih. Iya, langsung banyakan nih. enaknya. Enaknya, tapi kadang kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman ada yang bawa suami kayak gitu, paling di situ nggak enaknya kayak gitu. Terus misalnya ada masalah, kayaknya biasanya gue nggak biasanya berdua deh, kayaknya mecahin masalah berdua deh kayak gitu. Oh, berarti dia pengen tahu lu waktu dulu memilih keputusan jadi janda tuh kayak gimana, Kak? Kalau gua kan udah fatal kesalahannya. Oh iya. Kalau mantan suami gua kan KDRT, sudah tidak ada yang bisa dipertimbangkan dong. Kalau dia mau balik lagi, nah nanti gua babak belur lagi. Iya, benar. Takutnya gitu. Kalau lu mau pisahnya, kira-kira nih ya, kesalahan fatal apa yang udah dilakuin? Nggak tahu ya, ini karena pemikiran gue aja ya. Jadi kesalahan dia itu kayaknya bisa deh, masih bisa sebenarnya. Jadi gue kasih waktu dulu nih sama dia gitu. Udah deh, lu nikmatin dulu deh sendiri kira-kira apa yang salah kayak gitu. Berarti masih ada kemungkinan untuk balik dong. Ya tapi belum ngelihat perubahannya itu dari belum. Tahun ini belum ada. Belum. Tapi kan udah baik-baik, maksudnya sering ketemu main sama anak kan. Nah, dia masih tanggung jawab gak tuh selama? Kalau sama anak sih ya alhamdulillah ya, dia masih kalau sama anak. Kalau menurut gue ya, lu kalau mau nanya pendapat gue ya, kalau menurut gue laki-laki itu yang pentingnya tanggung jawab ya. Kalau masalahnya sudah fatal, selingkuh dan KDRT itu nggak bisa diperbaikin. Tapi kalau dia masih kagak ngelakuin itu dan dia masih tanggung jawab sama anak, itu masih bisa sih dipertahanin kalau menurut gue ya. Tapi kan yang harus ditanggung jawabin bukan anak doang nanti kalau misalnya rumah tangga. Emang iya, Ya tapi kan? kan selama berpisah kan. Iya, ya karena itu gitu loh. Oh. Waktu awalnya. Oh, jadi lu pas nikah itu dia tanggung jawabnya sama anak doang. Jadi lu kebutuhan lu nggak dipenuhi. Iya, kayak anak kayak gitu. Oh, jadi dia anaknya cewek ya? Cewek. Iya, bapak. Iya, bapak ketemu Seorang cewek. bapak. Ya tapi kan gue yang lahirin gitu loh. Kan gue juga harus ditanggung jawabin. Iya juga sih. Iya sih. Kita nggak bisa sayang sama anak doang. Kalau udah menikah gitu ya? Iya. Kalau istri, kalau kita perempuan karena kita yang ngelahirin kan, bisa jadi kita berani mati demi anak, kita belum tentu berani mati untuk suami. Kalau laki-laki, dia bisa bekerja keras untuk anak, masa dia nggak mau bekerja keras untuk istri? Nah itu sih yang bikin salah satu kayak gue belum lihat deh. Maksudnya kerja kerasnya tuh banget kayak gitu. Karena kan dari sebelum nikah gue sendiri ya, papa sendiri, gue ngerasa pahit banget gitu sendiri ya. Terus kalau ketemu tapi kerja kerasnya kita nggak seimbang gitu, nggak deh gitu. Jadi lu ngerasa lu lebih bekerja keras daripada dia? Iya. Walaupun sebenarnya dia kerja, dia nggak males, dia kerja, dia tanggung jawab, tapi apa ya, kurang. Gue aja yang cewek nggak nyerah kayak gitu aja gitu loh. Itulah pentingnya nyari pasangan tuh yang sekufu, Top. Apa? Sekufu. Sekufu apa dah? Bela diri. Aduh, gue lupa gue ngasih bahasa-bahasa yang terlalu Islam ya. Terlalu susah dimengerti. Nggak nyampe dia kalau Sekufu itu kayak setara gitu. Oh, jadi sama-sama Sama-sama Seimbang. seimbang. Jadi salah satunya nggak ada yang ngerasa gue yang berjuang sendiri, salah satunya nggak ngerasa yang, kok dia buat apa sih kerja sekeras itu,
nggak mempertanyakan itu karena sekufu, dia tahu. Yang Iya, satu iya. tahu kenapa kita harus bekerja keras, yang satu lagi mensupport gitu. Jadi nggak berat sebelah. Nah, waktu sebelum nikah ini nggak ngeliat itu nggak? Justru itu yang gue lihat gitu. Maksudnya gue capek nih ya, sebelum nikah gue capek kerja gitu. Terus gue ngeliat dia tuh kerja keras, adik-adiknya semua sama dia yang gue tahu. Adik-adiknya semua di sekolahin sama dia. Jadi kan kayaknya bisa nih kayak gitu ya. Terus udahannya kok pas udah nikah emang sih tanggung jawab kerja, emang dia nggak malas, dia pasti kerja. Tapi kurang greget gitu loh kayak dari awal waktu pertama gue ketemu. Oh, nggak sekeras waktu Nah, ngedapetinnya. iya, nggak sekeras waktu, iya betul kayak gitu. emang kayak gitu ya, cowok kagak gitu sih. Iya. Tolong, ada 2 cewek lagi nanya gimana ini. Oh gini, Top. Bener gak? Gue nanya ya, Iya. bener gak? Cowok tuh kalau misalkan penasaran sama satu cewek, dia bakal bekerja keras untuk mendapetin cewek ini. Pas udah dapet, dia udah leha-leha. Biasa Gitu. aja gitu, jadi nggak ada Biasa aja. perjuangan Woi, lagi. tunggu dulu, jangan dua-dua dong. Woi. Tunggu, bro. Tunggu, Penasaran, tunggu. Sabar. penasaran. Iya, memang kadang gitu ada yang effort tuh di awal. Heeh. Jadi pas udah dapet tuh kayak ngerasa, udah dapet ini santai-santai. Nggak kemana-mana inilah gitu ya. Iya sih, ada juga kayak gitu. Jadi boleh nggak bekerja keras pas udah dapet. Bukan, iya, gitu sih kadang ngerasa gitu. Karena ngerasa udah capek di awal mungkin ya. Mungkin perasaan cowok juga mungkin. Seharusnya kalau dia udah ngerasa capek di awal kan pas udah dapet harusnya lebih keras lagi dong. Iya. Makanya itu kan dibilang lebih mudah merebut dibanding mempertahankan. Mempertahankan itu kan mempertahankan. Anjay, keren banget gue. Itu makanya susahnya tuh. Lebih mudah merebut. Maksudnya mengambil hati kan hitungannya sebelum jadi tuh. Pantesan pelakor banyak ya, karena lebih mudah untuk merebut. Iya kan banyak pelakor kan ya. Daripada mempertahankan. Emang pernikahan tuh yang paling sweet itu mempertahankan. Iya, Karena apa, Top? Lu tau gak? nggak tahu gua. Karena itu ibadah seumur hidup. Oh iya benar. Karena Ibadah seumur hidup. Jadi tuh setan tuh akan terus mengganggu Iya benar. rumah tangga ini supaya bisa pisah, jadinya nggak dapat lagi pahala yang banyak. Kayak kalau di agama kita ya, Top. Iya. Beda. Kita ngobrol bercanda sama suami, bercanda hahaha 1 jam itu hitungannya kayak sholat sunnah 1000 rakaat. Gue dengar salah satu ustazah, cuma bercanda doang. Nah, itu yang setan tuh lihat gak mau kayak gitu, makanya harus terus ada masalah nih di dalam rumah tangga. 1 jam doang setara. Dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti lu tiap minggu harus nonton stand up comedy special show 1 jam. Bukan Oh, itu, bukan. harus suami istri. Oh, suami istri. Kalau Gua kira nonton nonton stand up kan Ketawa cuma sendiri yang gitu. itu orangnya dong, bukan suami. Jadi ada orang yang ikut ibadah juga ya. Ibadah dalam rumah tangga kita. Gitu, jadi setan tuh bakalan terus nih, entah dari dalam, entah dari luar, entah ada mertua lah, ipar-ipar lah, terus tetangga segala macam tuh setan tuh bakalan terus berusaha buat bikin rumah tangga tuh nggak adem ayem. Oh iya, iya bener sih. Namanya juga ibadah tuh emang susah kan? Bener, Karena ganjarannya surga. bener. Kalau gampang, Ganjar Pranowo. Tadi kan ganjarannya surga. Kalau gampang mah Ganjar Pranowo. tidak ada ganjaran ya. Hanya ganjarannya. Iya betul. Bener. Tapi selama lu berumah tangga, ada yang fatal nggak kesalahan dia? Iya tadi kayak contoh apa? Selingkuh, KDRT. Iya. Atau gay. Wah, Fatal loh itu, fatal juga fatal. sih, kaget juga sih. Ternyata suka lagi. Ada tahu yang punya istri tapi dia Nggak sadar. bukan. tapi Nggak sadar punya istri gitu. tapi dia punya istri tapi dia selingkuhnya bukan sama cewek. Oh, berarti istrinya bukan kalah cantik, kalah ganteng ya? Iya, Bisa jadi. Ada yang lagi, nah dia ada kesalahan yang fatal nggak? Kesalahan yang fatal ya? Selingkuh, Enggak. main fisik, Enggak. sering lah, tidak mungkin tidak main fisik. Oh beda lagi. Beda lagi. Maksudnya kekerasan, nggak pernah. Enggak. Ngomong kasar,
Ngomong kasar ya ada beberapa kali sih, tapi Lebih ke istrinya yang lebih sering ngomong. iya bener. kok tahu? Kadang soalnya kita perempuan yang susah Iya. memanage kata-kata. Iya. Kayak jadi bukan melawan, jadi terkesan melawan. Maksudnya? Karena kadang kalau udah jadi kan nada tinggi nih. Wah, ngelawan ya, wis. Padahal emang ngelawan lu ya, maksudnya padahal emang nadanya aja. Oh. Emang begitu perempuan gitu Iya, loh. Suka tidak bisa memanage manage. intonasi Ntar suara. abis itu dia marah, dia yang tinggi, dia nangis. Iya. Cewek kayak gitu. Cewek. Cewek banget. Iya. Iya, iya. Terus berarti masih ada yang dipertimbangkan dong. Nggak tahu, gue juga masih bingung sebenarnya masalahnya itu yang lebih fatal bukan dari dia gitu loh. Dari lu. Enggak, kalau ibaratnya gini nih. Lu sama gue ayo pergi yang jauh. Kita aman-aman aja pasti. Berarti masalahnya dari lingkungan. Ya, dari lingkungan pokoknya dari sekitar lah. Berarti lu tinggal di hutan aja berdua. Iya, bisa ya. Nyalain kayu dari api, api dari kayu. Iya. Apa sih? Apa sih? Kayu dari batu. Tinggal di hutan lah pokoknya gitu. Atau nggak sama baduy. Tinggal sama baduy juga bisa Iya. di dalam-dalam. Di dalam. Berarti masalahnya nih eksternal, Dari lingkungan sekitar. bukan internal. Karena kalau masalahnya dari internal udah susah tuh untuk diperbaiki. Benar. Kalau masalahnya jadi eksternal kayaknya masih bisa deh. Tapi nyambung deh kayaknya. Lebih ke ada kesalahan di dianya juga. Kalau dia udah bisa punya prinsip, dia nggak akan terganggu tuh sama yang di luar-luar. Nggak akan terpengaruh gitu loh sama yang di luar-luar. Kalau dari dianya ya, Berarti dia tidak konsisten. dari luar begitu, terus dianya nggak punya prinsip. Contoh dari luarnya Iya. tuh. Misal dia ngeliat nih ada temennya atau sekitarnya lah kayak gitu, istrinya kayak gini, yang diambil itunya aja. Oh, membandingkan. Nah iya, diambil itunya aja, tapi dia nggak lihat tuh itu suaminya ngapain tuh. Oh, contohnya Gitu. misal gue kasih analogi misalkan gini. Itu Nagita Slavina walaupun udah punya anak 2 masih cantik, masih bisa kerja, masih itu padahal udah kaya raya, tapi dia masih bantu suami kerja. Ya iyalah dia istrinya rapi amat gitu. Iya, dia nggak lihat tuh suaminya ngapain Iya. kayak gitu. Dia perawatan aja berapa? Lu lihat rapi amatnya dong gitu ya. Maksudnya gitu. Maksudnya balance lah, kalau mau ngelihat itu sudut pandang kita tuh harus balance, nggak jangan dia Jomplang. aja kayak Jangan gitu. berat sebelah. Oh, sama itu ada, gue pernah punya pengalaman. Berarti bukan analogi dong. Pengalaman dong Pengalaman. Kan tadi analoginya ke orang terkenal dulu. Tapi kan yang ngomong suami lu. Bukan analogi dong. Pengalaman. Iya ya, maksudnya dia bisa ngomong kayak gitu ya? Iya, masa ngebandingin Nagita Slavina? Iya, dia nggak, ya Allah sadar diri maksudnya ya kalau mau bandingin gitu. Maksudnya balance lah. Raffi Ahmad kan punya klub bola, dia apa? Cuma baju bola doang, cuma punya baju bola. Giliran kita Mending kalau ngebalikin. supporter doang gimana? Iya kan? Kalau kita nih ngebalikin, misalkan, lah suaminya Maya Estianty juga pengusaha kaya raya, lihat no Maya Estianty meskipun udah berumur tapi tetap cantik karena dibiayain misalkan benar. gitu. Nah, kita dibilangnya ngelawan tuh. Lu ngelawan mulu, Nggak ngejawab mulu bersyukur, kalau dibilangnya. gitu. Iya gitu. Kadang tuh yang nggak seimbang tuh kayak gitu. Yang tadi dibilang nggak sekufu itu. Iya. Udah Nyerna, ngerti. dia nyerna. Paham gua, cepet gua. Udah ngerti. Gitu. Jadi gitu. Oh, jadi permasalahan tuh dia kayak ngebandingin dan nuntut juga sih itu hitungannya, nuntut. Dibilang nuntut, kita ngerasa jadi Tertuntut. istri ketuntut ya, tapi dia bilang aku nggak pernah nuntut apa-apa, gitu. Aku nggak pernah nuntut banyak kayak gitu-gitu. Dengan membandingkan itu udah menuntut kita harus menjadi seperti orang yang dibandingkan gak sih? Iya sih, benar. Udah ada figur nih, ini lu harus bisa kayak gini, seolah-olah kan kayak gitu kan. Iya. Kalau nggak digituin kan nggak ada tuntutan apa-apa. Kalau dia bilang nggak nuntut tapi dia membandingkan itu sama aja nuntut dong. Nuntut, iya benar. Ya kan? Kebanyakan nuntut jadi hakim penuntut ya. Iya benar. Langsung aja di hakim. Tapi itu sering dilakuin. Sering, tapi gitu. kalau aku tuh lebih selagi aku bisa, kayaknya aku bisa deh coba kayak gitu loh. Kayak Nagita. Ya enggak kita juga ketinggian. Coba kayak misalnya kata dia istri tuh gini. Kita coba yang dari aku tuh semenjak sebelum nikah, sebelum kenal sama dia tuh aku nggak pernah kayak gitu. Tapi karena dia mau, jadi aku bisa kayak gitu.
gitu. Misal contoh, dibawa kemana aku nggak bisa sebenarnya, tapi aku mau kayak gitu ya. Sebenarnya istri tuh bisa tahu menjalankan kewajiban dengan baik, tapi suami lu suruh bawa sini dulu. Nih, gue kasih tahu nih, kata Ustadz Abdul Somad. Dengerin. Dengerin nih, ini cowok-cowok nih. Kata Ustadz Abdul Somad, suami itu punya 5 kewajiban, ini hak istri nih. Pertama, lu harus kasih tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, perhatian. 5 tuh, kalau lu bisa ngasih semuanya ini, istri lu disuruh ngapain juga manut, yakin gua. Kagak bakal patriarki, nggak apa-apa deh patriarki gitu. Kalau misalkan lu nyukupin semua keinginan gua, lu nyuruh gua hapus sosmed, hapus, kagak apa-apa. Lu nyuruh gua makan di atas beling, makan. Enggak sih kalau itu. Enggak. Nggak mau gue. Kita terlalu berlebihan dah. Aneh juga suaminya dah. Masa ada suami bahagia Makan beli. Ada suami bahagia ngeliat istri makan di atas. Itu terlalu mengada-ngada. Maksudnya nggak apa-apa kalau gue pribadi yang nggak apa-apa di patriarki kalau misalkan 5 semuanya 5 tadi dan keinginan-keinginan gue yang kecil-kecil, skincare segala macam, kebutuhan anak-anak itu terpenuhi, nggak apa-apa, gue nurut sama lu. Bagian perempuan tuh cuma nurut sama suami, surga bisa masuk dari pintu mana aja tuh. Anjay, itu di agama gue ya. Iya. Di agama lu gitu nggak? Satu doang pintunya. Satu doang pintunya kayaknya. Pintunya satu doang. Itu juga masih direnov. Kayaknya gue juga nggak tahu. Lu nggak yakin masuk surga ya? Kalau nggak yakin ikut gue aja. Tiba-tiba. Kalau perempuan tuh cuma satu. Ya. Kalau misalkan mau masuk surga tuh cuma satu, patuh sama suami. Tapi suaminya ini harus dipatuhin kayak gimana dulu. Iya. Karena kalau udah patuh sama suami udah dia udah jaminan surga. Kenapa? Karena nanti semuanya tanggung jawab suami. Oh iya, benar. Suami yang bertanggung jawabkan istrinya. Walaupun apa aja, gimana pun suaminya. Iya, kita harus patuh. Enggak lah. Tapi harus dilihat juga yang tadi ya. Dilihat dulu suami yang kayak gimana. Iya, dilihat dulu dia memberi yang 5 ini enggak. Ini cuma dasar loh, belum yang lain-lain. Pendidikan, kalau kita ngeyel dia dengan cara lemah lembut ngasih tahu kita, itu kan sama aja kita dapat pendidikan dari dia. Dimasukin kumon. biar berpendidikan. Istrinya dilesin kumon. Iya, misalkan gitu boleh. 5 itu berarti tadi ya, tempat tinggal, Pakaian, makanan, pendidikan, perhatian. Nah itu 5 tadi udah belum dari suami. Kalau gue jujur nggak dapat satupun dari itu nggak dapat satupun, tapi gue berusaha mempertahankan waktu itu karena selagi udah lo nggak apa-apa, yang penting dia nggak kasar, yang penting dia nggak selingkuh gitu. 5 itu lu nggak dapat, malah lu yang ngasih ya. Aduh, jadi malu. Nah dapat nggak dari 5 itu tuh Kak? Tapi kalau istri yang menafkahi keluarga, iya, itu hitungannya sedekah. Oh gitu. Iya. Tapi bukan wajib. Tapi bukan Iya, bukan kewajiban. wajib, iya. Hitungannya membantu sedekah. Itu istri hitungannya sedekah. Iya. Jadi suami hitungannya tolol ya, tolol. Kok bisa dinafkahin istri? iya ya, itu ada ya orang yang kayak punya pikiran nikahnya dong mau ya. Iya bener kan? Ya Allah, dia nggak mikirin tuh ntar anaknya udah gede mau sekolah apa. Bener. Kebanyakan tuh orang-orang kayak gitu nih, yang cerai, anaknya tidak dinafkahi. Ntar nih pas udah tua sakit-sakitan anaknya sukses, dia datang lagi. Larinya ke anak. Iya. Kayak gue baru nonton berita itu loh. Boleh nyebut nama gak sih? Nggak apa-apa. Ada artis Nggak apa-apa kan? Gideon Tanker. Oh iya Dia tahu, minta tahu. harta gono gini, Iya, sekarang iya. sama mamanya Nagita Slavina. Padahal dia kemana? Dulunya kemana pas anak-anaknya masih kecil. Bener. Sekarang udah pada sukses minta harta gono gini. Ya Allah. Kayak gitu laki-laki kebanyakan top. Iya. Gak ada perlawanan. Di berita gitu. Gak ada perlawanan. Ya Allah. Lu bakal jadi tua yang kayak gitu. Enggak lah, gue bakal lah. Kenapa? Tapi kepikiran nih gue jadinya kan, jadi kepikiran gue. Kepikiran apa? Kepikiran kayak itu tadi, yang tadi takut tuanya seperti itu. Makanya kalau misalkan lu takut kayak gitu pas lu lagi masih sehat, masih muda, masih kuat, ya jangan Benar. tinggalin tanggung jawab. Benar. Karena gimana pun anak-anak sama istri itu tanggung jawabnya suami.
Walaupun udah pisah nih, anak-anak tetap tanggung jawabnya suami, ayahnya. Ya benar. Kebanyakan kan orang sekarang ya, dia udah pisah, terus anaknya ikut istrinya, udah Bodo amat. bodo gitu. amat. Nah iya tuh, bahayanya gitu Iya. tuh. Nah dia itu salah satu orang yang beruntung menurut gua ya. Karena Walaupun udah pisah, anaknya masih ditanggung jawabin. oh iya benar. Dan nggak semua laki-laki kayak gitu. Nah, Mampus. Ya kan Dia itu lagi ada ngomong gini. ada plus minusnya di situ. Gitu. Jadi itu yang bikin gimana ya? Nggak ada gini. rumah tangga yang sempurna loh. Iya benar. Justru itu kenapa harus gue doang yang belajar gitu loh. Rumah tangga gak ada yang sempurna. Gue bisa terima lu kayak gini, tapi lu nggak bisa terima gue kayak gini gitu. Oh, cara yang terbaik untuk berdamai adalah penerimaan sih. Tapi lu udah sempet diskusiin itu sama dia. Udah, maksudnya Diskusinya dengan cara duduk bareng apa lempar piring? enggak, Itu bukan duduk diskusi sih, bareng, itu duduk kan bareng berdebat. kok. Duduk bareng. Tahu Kayak- SGIE? Weh, jangan. beda lagi. Kita berdebat. Iya memang. Tadi udah Diskusi, jangan sempet berdebat. diobrolin itu. Udah. Terus respon dia? Syarat. Maksudnya? Maksudnya kalau misal kita mau perbaiki syarat, kamu jangan gini. Oh berarti nggak bisa nih, belum bisa. Tapi lu nya ngasih syarat juga? Enggak. Maksudnya ya udah kita terima aja loh. Maksudnya kamu kayak gini udah aku terima. Tapi kok kamu minta syarat sama aku gitu loh. Oh, seolah-olah Berarti- dia menuntut. Ya berarti belum bisa nih. Nanti aja yuk. Kamu puas-puasin dulu deh sendiri, nemuin dulu terserah deh gitu. Ya berarti kagak. Kalau masih seperti belum menerima kayaknya nggak bisa. Iya sih. Jadi kayak yang takut gitu loh. Kayak kalau misalnya kita diterima ya, kita pasti bakal berusaha sendiri nggak sih? Bakal berubah sendiri nggak sih? Kalau dituntut lu harus gini. Jadinya nggak akan bisa terus. Jadi ini tuh tuntutan bukan karena pengen gue sendiri gitu. Iya benar. Ya kan? Jadi beban. Jadi jatuhnya kayak beban. Kalau misalnya dikasih syarat, gue rumah tangga mau nanggung beban kayak gini gitu. Iya benar. Ya gue juga pengen lah berubah gitu, sama lah kita juga nggak sempurna, pasti ada kesalahan masing-masing kan. Gue pengen berubah dari kesalahan gue juga pengen dia berubah, tapi nggak usah pakai syarat lah, kesadaran diri masing-masing gitu maksudnya. Atau gue nggak nuntut gitu. Berarti pisahnya ini secara baik-baik aja. Baik-baik. Pisahnya baik-baik karena emang udah nggak Enggak, dapet- awalnya nggak baik-baik. Makanya nggak baik-baik jadi dia pisah. Oh berarti sempat lempar piring? Bener berarti sempat lempar piring. Magicom diskusinya. kayaknya yang dilempar bukan piring lagi. Kayaknya jarang sih ada orang yang cerai secara baik-baik sih. Jarang sih jarang. Awalnya dulu pasti agak baik-baik. Kecuali meninggal. Masa Iya kan? masa lagi duduk diam, kita cerai yuk. Nggak mungkin kan Iya, lagi baik-baik aja, pasti Iya. lagi keadaan nggak baik. Di sore hari yang cerah gitu. Di sore hari yang cerah kayaknya cerai enak nih gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, ya. Pasti ada sesuatu kejadian dulu untuk sampai di titik ya udahlah kita pisah aja gitu. Itu pun adanya harus gitu tuh, nggak bisa. Ya udah kita pisah aja ya. Nggak Nggak bisa mungkin. gitu. Sejawa-jawanya orang kasar. Meskipun orang Jawa sih tetap ngomongnya kasar kalau pengen cerai. Iya kan? Orang Jawa ini lemah lembut. Itu tetap kasar. Tetap lah. aja ya. Iya. Iya. Anak Sunda juga. Iya kan? Tapi ini nggak Punten kita cerai. nggak mungkin juga itu. Tapi ini mau nanya lagi dah. Suaminya juga masih ragu nggak buat memutuskan untuk cerai itu? Kan belum diurus nih. Emang dari pihak kakak doang nih yang masih bingung atau dari suaminya juga masih bingung? Kan waktu awal-awal pisah ya udah pisah dia yang ngurus. Tapi kan dia belum ngurus, berarti apa? Oh sebenarnya harusnya dia yang ngurus. Iyalah, masa aku juga yang ngurus? Berarti dia masih ada Masih pengen, memperbaiki. iya masih pengen bareng-bareng. Karena kan udah diomongin, tadi kan udah diomongin baik-baik, tapi kan ngasih syarat. Udah, sebelum kita lanjut, gue punya menu dulu nih. Apa? Hari ini ada batagor. Apa tuh batagor? Baru cinta, udah mulai nggak negor. Ah, Tapi kita punya minuman andalan. Boleh tolong ambil dulu, Tom? kita. Iya. Nih kak nih, ini apa nih? Susu. Nah, ini menu andalan warung susu janda. Ini adalah susu ABC.
Anti bingung cerai. Pasti langsung fix cerai. Silakan boleh dibilang. ABC. Anti bingung cerai. Emang lagi bingung kan? Lagi bingung kan? Ini pas banget ini. Udah nggak bingung belum? Cepat banget ya. Habis minum langsung nggak bingung. Langsung nggak bingung. Tapi gue pernah nanya sama orang yang rumah tangganya tuh lebih dari 30 tahun. Oh iya. Gue tanya ke ibunya, gue tanya ke bapaknya, apa sih rahasianya bisa sampai bertahan sampai puluhan tahun? Cuman nerima doang. Oh, jadi nerima kekurangan dan kelebihan. Iya, nerima. Iya, cuma nerima. Misalkan istri gue kalau misalkan tidur itu terima kenyataan sih. Nerima kenyataan. Lebih ke nerima kenyataan. Istri gue kalau misalkan tidur, kadang dia nggak sadar suka menggungin. Ada sebagian laki-laki yang marah, ada sebagian laki-laki yang nggak suka. Gue nggak mau digituin, masa tidurnya dipungin. Nah kalau dia cuma menerima aja, yang namanya orang tidur gitu. Ada yang sebagian laki-laki yang kalau misalkan mandi anduknya ditaruh sembarangan, miara burung nggak konsisten gitu, burungnya sembarangan, jadi istrinya yang jadi repot, ngurusin. Jadi repot. Ya udah emang dia mah orangnya kayak gitu. Jadi cuman nerima aja kuncinya. Masing-masing berarti nerima. Iya. Istrinya juga gitu berarti. Istrinya juga gitu. Kecuali dia sudah berusaha nih, dia udah tahu dia udah berusaha, terus emang belum ada aja rezekinya di situ. Itu dia juga nerima. Kecuali kalau dia nggak berusaha sama sekali, dia diem aja di rumah tidur. Udah ngerasa kayak pejabat gitu, kerjanya tidur. Emang pejabat gitu? Tidur di kursi. Emang gitu kok pejabat? Masuk penjara sendiri gue tahu. Enggak. Iya, kalau bukan pejabat jangan tidur doang dong, maksudnya gitu. Iya. Ada kan yang gitu kan, suaminya nggak mau ngapa-ngapain, tapi ngomongnya yang penting gue udah berusaha, mana gitu. Apa usahanya? Iya, usahanya nggak ada. Nah itu. Jadi si kakek dan nenek ini tuh kuncinya cuma nerima aja, nerima. Istriku suka ngorok, ya udah emang dia tidur dan itu manusiawi. Iya. Tapi menerima juga harus tetap ada kutipnya. Ada kutip ya kan? Ada kutipnya. Belum diterima dong kalau masih ada tapinya. Iya, yang nggak bisa diterima adalah ketika dia tidak mau mencari rezeki, misalkan. Oh iya benar juga. Ya itu dia udah nggak bisa nerima karena udah itu bukan kekurangan, itu mah emang lu males aja gitu kan. Iya. Kalau kekurangan yang udah dia kalau misalkan tidur matanya melek satu misalnya, itu kan nggak terlalu mengganggu ya, biasa aja gitu. mengganggu sih. Enggak sih. Kalau bangun duluan mengganggu sih. Bangun atau tidur nih. Bingung tahu. Mengganggu sih kalau gua. Tapi kan biar maling nggak masuk, disangkain masih melek. Mengganggu sih. Maksudnya sesuatu yang masih bisa diterima ya udah terima aja. Kecuali dianya malas, istrinya misalkan udah dikasih uang, dikasih ini tapi nggak mau ngurus anak. Anaknya dititipin di mbak, terus dia nggak mau sama sekali ngurus anak. Nah itu bisa jadi masalah. Kalau dia udah nih istri gue walaupun capek masih mau bikinin gue kopi, masih walaupun kopinya pahit mulu gitu. Emang dia jarang beli gula gitu misalkan. Sebenarnya itu pakai gula Kak, tapi jarinya masuk gitu. Gini jarinya masuk. Kok bisa jadi pahit? Abis ini motong bawang. Pedes. Sebenarnya kosong kan? Iya kosong. Jangan mancing-mancing makanya kaget juga. Asal nyeletuk aja. Iya, yang penting ada. Yang penting ngomong kan? Iya, bukan ngomong yang penting. Iya, itu dia. Yang Gitu. penting ngomong. Makanya itu. Sama tadi yang lu bilang, yang penting jangan ngelakuin 3 hal itu di KDRT, selingkuh, sama males itu kan. Kalau males ya harga diri laki-laki kerja nggak sih? Iya sih, benar. Harga diri laki-laki itu berusaha gitu. Walaupun dia penghasilannya kecil, maaf kita tuh nggak pernah ngerendahin loh, maksudnya nggak apa-apa, yang penting lu masih bisa berusaha, lu masih mau bergerak, rezeki ntar datangnya dari mana aja. Kayak cicak aja udah ada diatur rezekinya kan. Iya benar. Kalau lu diem aja rezeki mau masuk juga bingung gitu, kayak lu nya diem aja, gue mau masuk lewat mana gitu. Kalau lu nya tiba-tiba misalkan lu ngumpulin gelas aqua, terus lu datang ke tukang loak, lu jual itu misalkan dapatnya 5.000, terus ternyata di jalan lu nemu uang 50.000. Kan itu rezeki dari mana aja, nggak harus dari yang lu kumpulin. Benar. Bisa dari jalan yang lain. Yang penting kan bergerak. Nah, itu yang jadi masalah kebanyakan laki-laki di zaman milenial ini.
laki-laki yang nggak mau berusaha. Nikahnya mau, tapi ntar pas sudah tahu nikah ini tanggung jawabnya nggak cuman diri sendiri, tapi ada istri. Kalau punya anak-anak yang harus dibiayain, belum lagi sekarang pendidikan mahal, susu anak mahal, segala macam harus dilihat ke depannya kan. Bukan untuk hari ini aja gitu. Iya, makanya jangan golput. Tiba-tiba nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Karena kan suara kita menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan. Benar. Emang harus bergerak. Tiba-tiba jangan golput. Kan pesan moral. Iya sih memang. Jadi emang masa depan kita ditentuin sama suara kita kok. Tapi dulu nggak golput juga tetap ada yang diem kok. Apa? Yang kita pilih ada yang diem juga. Pak Ma'ruf Amin. Woi, jangan langsung nyebutin nama dong. Gak apa-apa kan semua orang juga tahu. Tapi dia nggak tahu. Sendiri nggak tahu. Nggak sadar dia. Kok bisa dia nggak tahu? Kan yang diem dia. Terus lu mau nanya apa lagi, Top? Anak gimana tuh kan pisah nih? Anak tuh gimana pas tahu pisah? Sedih banget sih dia tahu. Dia tuh apa ya? Masih kecil tapi kritis. Pemikirannya udah. Oh, Rocky Gerung gitu, kayak Rocky Gerung gitu. Ngeritik negara. Enggak gitu juga. Terlalu kritis. Suka mempertanyakan aja. Iya. Banyak nanya ya? Ya, soalnya kan dulu kan kita kan bertiga, apa-apa bertiga gitu kan, sempat sakit juga. Yang ngurus-ngurus ya kita bertiga-tiga aja jalan gitu. Jadi dia kayak kehilangan. Iya sih benar. Terus kan misalnya bolak-balik lah. Umur berapa emang nggak anaknya? 5 tahun. Bolak-balik kadang di sini seminggu, di sana seminggu gitu. Terus dia ngomong apa tuh? Ya dia ngomong ya kalau lagi sedihnya mulai gitu ya. Dia bisa voice note, misal dia lagi di tempat bapaknya nih, terus dia voice note gitu, dia udah ngerti tuh voice note gitu-gitu, dia udah ngerti voice note. Terus dia bilang, Bunda kenapa sih ayah tinggalnya di sana, Bunda tinggalnya di sana, di beda gitu. Iya. Gitu. Aku pengen deh tinggal bertiga lagi kayak dulu di kontrakan, kita kan ada kontrak gitu ya. Gitu dia sering ngomong kayak gitu. Pas denger itu lu sempat kepikiran lagi nggak kayak aduh kayaknya itu yang bikin masih bingung itu, kayaknya gue yang salah deh kayak gitu, kasihan anak kayak gitu kan. Iya. Kok ngorbanin anak kayak gitu, kayak yang sedih tapi suka balik lagi kalau misalnya ibu nggak bahagia, anak bahagia gak sih? Enggak. Ya kan. Anak jadi, yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia. nah itu gue jadi masih bingungnya di situ. Jadi anak yang Soalnya bahagia. dia juga pernah kayak gini, sekolah dia udah sekolah ya. Terus dia telepon, pulang sekolah dia telepon marah-marah, nangis-nangis. Dia bilang, Bunda tahu nggak sih aku marah? Dia gitu, marah kenapa? Semua orang teman-teman aku dijemput sama ayahnya sama bundanya, kok aku enggak? Kata dia kayak gitu. Dia bener nangis yang sejadi-jadinya nangis kayak gitu. Makanya kadang suka gimana ya? Gimana ya, nggak ada bensin gitu. Bilang aja. Ternyata emang bensin masalahnya. Kamu dijemput Gojek aja ya gitu. Kita kan harus mencari sesuatu biar anak itu tidak terlalu kepikiran. Oh iya benar. Biar jangan bilang ya gimana lagi, ayah sama bunda kan udah nggak satu lagi, jangan gitu kan. Kita punya bahasa yang lebih biar dia mengerti. Ngerti sih anak langsung ngerti. Bensin nih gitu, kayak dialihkan gitu. Tapi kan ada pertalit mah. Kata anaknya. Lebih murah ya. Ada subsidi lagi. Premium. Udah nggak keluar Iya ya? sih benar. Berarti berat di anak nih, berat di anak, dan anaknya juga anak yang sudah bisa komplain. Iya benar. Udah ngerti banget dia. Karena tadi merasa kehilangan itu tadi tuh. Biasanya kemana-mana bareng ayah ibu. Benar. Tiba-tiba kok sama ibu doang, tiba-tiba kok sama ayah doang. Bisa jadi dia juga nanya kan, teman-temannya mungkin nanya, gurunya nanya di sekolah. Oh, iya, Tapi waktu kemarin bagi rapot, gurunya ngomong sih dia gimana di sekolah, di kelas kayak. Gimana? Katanya kan gurunya tahu kalau dia itu tinggal sama neneknya, gitu kan. Paling bundanya pulang kalau libur, aja gitu baru bisa nganter jemput. Terus pas bagi rapot ngomong gurunya, Bu, ini anak mandiri banget ya, katanya dia gitu. Terus ibunya kayak yang tahu kalau orang tuanya tuh nggak bareng.
Jadi kayak nih anak, kebanyakan anak kalau yang nggak tinggal sama orang tua, terus orang tuanya pisah, pasti kayak gini gitu. Jadi gurunya bilang, akhirnya gurunya ngomong sendiri kayak gini ya Bu, gini gitu. Oh, nanyain langsung. Iya, karena dia bilang dia mandiri banget sendiri, apa sendiri. Gitu. Jadi gurunya tahu. Belajar juga sendiri, saya nggak ngajarin nih Bu. Sendiri. Makasih sudah meringankan beban saya ya Dek. Kamu udah bisa baca kan bagus gitu. Oh, bikin sekolah aja deh, bikin sekolah baru adanya gitu. Terlalu mandiri. Kebanyakan sih anak broken home pasti mandiri. Iya kan. Karena dia tahu tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa ditaruh. Gua harus naik ke pundak siapa gitu. Ke emak gua bingung, ke bapak gua bingung, jadi gua harus ada di kaki gua sendiri. Jadinya itu membuat anak mandiri sejak dini. Ntar dia kalau udah gedenya bisa lah jadi Rocky Gerung. Jangan dong. Jangan Pengamat politik. Emang kenapa sih jadi pengamat politik? terlalu oposisi. Terlalu oposisi. Politik tuh nggak seru kalau nggak ada Iya, oposisi. memang. Tapi kan nggak semua mau bertahan di oposisi. Iya. Oh iya. Aduh. Sorry ya. Sorry. Lagi aja. Aduh. Kok sekarang gue bahasannya kenapa ya kalau nyeletuk larinya ke situ mulu. Ya gimana? Kan muncul terus. Iya. Di FYP begitu mulu. Ah, elah gue selepet juga nih. Jadi gimana nih, lu mau tetap jadi janda bodoh? Apa mau meresmikan jadi janda? Apa sebenarnya lu nggak mau jadi janda? Ya. Gak tahu, masih bingung lah. Satu sisi anak, satu sisi mikir nasib gue juga. Tapi lu bilang lebih banyak senangnya pas nggak sama suami. Iya, tapi pas lagi kayak gitu, pas lagi ada momen dimana kita ngumpul, kalau nggak anak lagi pas lagi sedih-sedih gitu, jadi kepikiran lagi. Berarti lu mau ikutin arus aja nih. Ya, kayaknya Kalau harus masih gitu ada deh. jodohnya, ya syukur. Kalau nggak ada jodohnya, ya udah nggak usah diurus gitu. Terus gimana nasib gue? Iya, makanya suatu saat lu kalau misalkan itu udah nggak jodoh dan tiba-tiba ada orang yang mau datang untuk mengisi lagi, Baru urus. Baru urus gimana? bisa kayak gitu. Tapi orang jadi lebih takut gak sih untuk Iya. ngedeketin kita kalau misalkan dia belum resmi gitu. Ya emang nggak nyari juga sih. Biar ngalir aja. Ngalir aja dulu. Biar ngalir aja. Berarti pilihannya tinggal mau ngikutin arus atau ngikut dia nih. Iya, pilihannya itu. Iya, itu doang pilihannya. Yang penting lu cari aja pilihan yang enggak membuat anak terbebani dan diri terbebani, tapi tetap aja meskipun gimana pun anak tuh akan bahagia melihat ibunya bahagia. Ya benar. Karena pendidikan yang paling terbaik itu dari ibu. Oh, jadi anak tuh ngikutin ibu. Iya. Ngeliat ibunya dulu kayaknya deh. Oh, pantas di baru tahu gue ini, baru tahu pelajaran baru. Emang Apa kata ibu kayaknya? iya. Anak saya kalau nggak ikut saya nggak tahu dia jadi apa nasibnya gitu. Iya, karena semuanya yang menentukan ibu kadang-kadang. Bapak kan hanya kadang berada di luar rumah lebih lama. Bener. Yang ada di dalam rumah lebih lama itu ibu. Bapak kan cuma buka jalan doang ya. Ngomong ke pamannya. Paman, aku mau masuk sekolah yang itu gitu. Ditemenin dia sama tentara ya. Walaupun Satu syaratnya pengusaha. belum masuk nih. Iya, belum. Yang satu pengusaha, yang satu tentara. Iya, cocok kan. Tentara jagain pengusaha. Ya Allah. Terus gimana? Lu punya harapan ke depannya nggak buat diri lu sendiri atau buat anak yang sekarang udah 5 tahun beranjak, udah mulai menginjak usia dini ya, remaja? Belum. Belum dong. Belum. 5 tahun. Belum. Mau masuk SD, mau masuk Iya, SD 5 masuk tahun SD. tuh. Iya. Ya apa ya, harapannya sih kayaknya belum berdamai sama diri sendiri ya. Karena masih kayak yang
terbebani gitu loh, kayak apa yang diomongin dia kayaknya kayak syarat tadi lah misalnya, syarat tapi kamu harus kayak gini. Jadi itu yang tertanam, oh gue kayak gini ya, oh gue nggak bagus ya gue kayak gini ya gitu. Oh jadi kepikiran. Iya, jadi gue ngerasa kayak, oh ternyata gue kayak gini gitu, insecure gitu loh. Jadi jatuhnya, karena dikasih syarat itu. Jadi lebih ke berdamai aja deh. Ngapain harus insecure? Karena kan gimana sih, lu tiap hari ketemu sama orang itu waktu berumah tangga, terus lu tuh kayak gini, lu harusnya kayak gini. Jadi kayaknya gue salah terus. Dikasih tahu terus kekurangan lu tuh. Iya, kayaknya ini. di-push-nya kekurangan gue semua gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalkan lu punya kelebihan diapresiasi gak? Enggak. Nah itu masalahnya, sering dijudge karena kekurangan, tapi ketika ada kelebihan nggak pernah diapresiasi. Padahal itu harus balance. Iya. Kekurangan Nggak dikritik. perlu diapresiasi lah, dilihat aja seenggaknya. Oh dia bisa loh kayak gini gitu. Jangan yang dilihat kekurangannya aja gitu. Iya, ada kekurangan dikritik, ada kelebihan nggak diapresiasi, nggak dilihat bahkan. Itu kan nggak seimbang gitu. Sementara kita juga pengen ya sebagai istri tuh kayak, ih masakan kamu enak ya gitu. Ih kamu pinter jualan misalkan gitu. Ih kamu kenapa ya kalau open PO laku terus misalkan gitu. Kebanyakan istri sekarang kan bantu suaminya dengan cara open PO kan. Cireng. Iya, cireng mercon Iya, gitu-gitu iya. kan. Es kepal Milo gitu-gitu, rujak jambu kristal. Jam 6 pagi biasanya satu Iya. setengah. Ayo nih pengantaran jam 9. Nah, iya kan? Ikut PO enggak? Padahal itu hal kecil ya sebenarnya. Iya. Pengen diapresiasi Iya, itu. tapi kalau kita diinin kayaknya, ih gue seneng banget ya Iya, gitu. Iya, jadi kita lebih semangat untuk membantu suami, padahal itu bukan kewajiban kita Iya. gitu. Tapi kita masih mau loh ngelakuin itu. Iya, kadang nggak ada hal-hal kecilnya ini, dari hal-hal kecil ini suami kurang apresiasi. Sementara cowok juga kan suka dipuji. Kayak misalkan pulang kerja nih, ih kamu capek ya, makasih ya udah bekerja keras hari ini, kayak gitu kan cowok-cowok seneng kan digituin. Nah sama seperti perempuan juga, perempuan juga seneng digituin. Jangan maunya, gue pernah bikin special show, terus gue punya epilog. Hidup itu kalau berumah tangga itu jangan melulu karena lu laki-laki, lu kepala rumah tangga, harus omongan lu doang yang didengar, itu nggak boleh. Karena lu berumah tangga, ada istri lu yang udah ninggalin keluarganya demi lu, hidup sama lu gitu. Kalau lu pengen ke kanan, istri lu pengen ke kiri, ya lu cari yang tengah, biar nggak berat sebelah gitu. Karena ini hidupnya berdampingan. Gak bisa tuh lu doang. Iya. Lu kepala rumah tangga, kan gua kepala rumah tangganya, kan gua yang ngasih makan lu. Nah itu tuh udah nggak sehat kalau kayak gitu. Lebih baik tuh diskusi, jauhin berdebat gitu. Itu kalau kalian mau nonton juga boleh. Promo. Ada nih bajunya overthinking. Bagus, masuk. Masih ada di Comika. betul special show janda pertama kali di Indonesia. Wih. Emang gitu kan, janda kalau nggak bikin spesial show bikin partai ya. Iya, janda mau ngapain lagi cinta-cinta? Tanya tuh Selin Evangelista. iya. Emang anak gue sekolah pakai cinta? Anak gue sekolah di sekolah internasional school. Kalau gue ngandelin cinta, Iya benar. anak gue sekolahnya di SDN, ya kan? Di SD negeri yang nggak bayaran. International school mana peduli kepala sekolahnya orang bule juga kan international school mah. Iya, makanya Mana dulu cinta-cintaan. janda-janda mah nggak usah cinta-cinta lagi. Benar. Berkarya, Nah. cari uang yang banyak buat anak, bikin partai. Oh iya, jelas. Balik lagi. Kan tadi ke situ luarannya. Bikin boneka. main boneka. Main boneka. Bikin boneka rada sulit, harus buka pabrik. Sama harus rambutnya putih. Hah? Boneka-boneka rambut putih kan ada. Caki. Caki oren. Oh udah nggak putih ya? Udah ganti Tolong ya? sapu dong. Nggak ada bantuan-bantuan. Berbi ada. Berbi ada putih. Boneka Berbi. Nenek Berbi ya, nenek Berbi. Tapi ya gitu ya, namanya rumah tangga ya, pasti ada aja problemnya. Nggak ada tuh rumah tangga yang lurus-lurus aja, nggak ada. Benar. Rumah tangga yang baik-baik aja, orang yang rumah tangganya 50 tahun, 60 tahun juga pasti ada masanya. Pasti. Masa-masa berantem-berantem, masih ada tuh, pasti ada yang tetangganya jadi tahu, itu kenapa gitu. Pasti ada masanya, nggak mungkin diem-diem aja. Diem-diem aja. Kayak politik identitas.
Sekarang ya Iya, banyak benar, banget benar, ya. benar, banyak banget. Tiba-tiba romantis banget nih mau nyalon gitu. Kayak biasanya Benar. nggak gitu gitu. Pasti ada pasang surutnya juga ya. Iya pasti ada pasang surutnya. Nggak mungkin romantis terus. Benar. Nggak mungkin. Adalah satu hal yang tidak bisa dibanggakan pasti kan. Nggak Iya. mungkin dibanggakan terus. Pasti ada kurang, ada lebihnya. Ada plus, ada minusnya. Kalau lu mau nyari yang sempurna mah jangan nikah. Terus ngapain? Ngapain? Belum nemu lagi. Oh ini apa namanya? Setiap orang pasti punya kekurangan. Betul. Kalau lu nggak mau yang ada kekurangan, jangan nikah sama orang. Sama Ciliwung. kok gitu? Kan dia kali, bukan kurang. Wah, Masuk. Nggak masuk. gue nggak tahu, Ciliwung nggak tahu, banyak sampah doang gue. Nggak tahu gue kepikiran. Sekarang udah nggak ada sampah tau? Adanya? Kan ada yang bersihin sekarang. Oh bapak itu. Bapak itu. Enggak, mau sekarang banyak Oh. pembersih. Jadinya udah nggak terlalu banyak banjir Benar-benar. di Jakarta. Terlalu ngeritik Jakarta udah kayak gitu. Nggak usah ngomongin Jakarta, udah kayaknya nggak usah. Udahlah. Emang kenapa? Ini kan PSG TV. Nah, lu punya tebak-tebakan nggak? Ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan ini. Pas banget nih tentang Jakarta. Daerah apa di Jakarta yang sering ada pertarungan pedang? Pitung. Salah. Daerah namanya. Oh iya, bukan gitu ya. Apa ya? Apa? Nyerah. Pesing. Pedang. Bunyi pedang. Pesing. Lebih ke bau sih ya. Pesing. Terlalu biasa itu. Iya betul. Pesing. Gue juga ada nih. Ada. Kenapa bupati cuman bisa 2 periode, nggak bisa 3 periode? Kenapa emang? Nggak Lu tahu. mau jawab nggak? Udah habis, nggak bisa lagi. Nggak tahu. Karena kalau 3 periode jadinya bupatri. Ai. Politik banget anaknya sekarang. Politik banget. Kan lu yang ngasih tahu. Iya. Kan tadi gua kosong. Nah kita doain nih Top, semoga Dewi ini punya jalan keluar yang terbaik. Amin. Mau itu dia akhirnya memutuskan untuk jadi janda bersertifikat, atau nanti dia akan memutuskan untuk putar balik. Apapun yang keputusan yang nanti diambil, mudah-mudahan jadi jalan terbaik buat keluarga kecil. Benar. Kalaupun emang masih jodohnya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan anaknya jadi anak yang makin kritis. Iya. Biar jadi oposisi. Jangan jadi oposisi langsung. Masa umur 7 tahun oposisi? Ntar umur 7 Kan tahun. masih panjang perjalanannya, Masih panjang, benar. masih panjang. Masih harus belajar politik lebih dalam. Filsafat. Iya, belajar betul. banyak lah pokoknya. Terus lu mau kasih pesan apa nih buat anak lu yang sekarang umurnya masih 5 tahun ini? Pesan apa ya? Dia jangan ini aja sih. Pokoknya kalau ngelihat temen-temennya Jangan iri. jangan iri, karena adik masih punya ayah, masih punya bunda yang Walaupun sayang udah- sama adik. Walaupun udah nggak bareng-bareng lagi, tapi Iya. tetap rasa sayang itu Iya. nggak bakal. Tapi dihapus. adik masih lengkap, orang tuanya pokoknya masih lengkap. Yang Belum bisa ada yang meninggal iya, gitu maksudnya. masih lengkap. Masih bisa Sayangnya masih disyukuri. lengkap, semuanya masih lengkap, semuanya sayang sama adik gitu. Nanti kalau misalkan ibu bapaknya jadi cerai, kan adik punya mama 2, punya bapak 2. Jadi lebih banyak. Jadi enak kalau ngambil rapot banyak. Kalau tanda tangan Uang banyak. jajannya dapat jadi banyak. Lebih ya. Iya. Yang dirapot, ih keren banget mamanya banyak, Iya. bapaknya banyak. Kan aku mah organisasi, bukan keluarga. Gitu ya Dek ya. Kita mah ada. Masih panjang perjalanan ya. Iya. Bener. Buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus Janda Depan Warung hanya di PSG TV. Benar. Dan jangan lupa follow sosial media di @tv_psj. Bagus toh. Bagus. Dan buat Mbak Dewi, makasih banyak udah main ke tes Makasih. ini. Ya. Kalau mau jadi janda bersertifikat tinggal ingat ke Google Map aja. Iya, tadi. Pengadilan Agama buka Senin sampai Jumat. Yo. Bawang parkir 2.000. Benar. Jangan Sabtu Minggu ya. Jangan tutup. Tutup. Nanti nggak cerai-cerai. Gini-gini aja ya. Gini-gini Bodoh aja. Jadi janda bodong terus. Iya, benar. Kayak tanaman. Janda bolong. Iya. Gue nyari dulu. Terima kasih teman-teman. Jangan Iya. lupa saksikan terus Janda Depan Warung hanya di PSG TV. Oke.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.